Shalom. Halo. Shalom. Halo. Shalom semuanya. Kalau banyak orang yang begini datang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Kita semuanya adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu saudara semuanya yang saat ini hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu saudara semuanya yang saat ini sedang mengikuti siaran online. Shalom. Selamat bergabung bersama dengan ibadah kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karismata. Saya. Karismata. Saya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa baik di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 7 ayat 17 berkata, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur atas kasih setia yang telah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Pagi ini Engkau datang kepada kami dengan segala kerinduan hati kami, dengan segala cinta dalam hati kami. Haleluya. Mari kita dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini. Aku hendak bersyukur kepada
pagi ini ketika kita bisa hadir di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun saat ini, minggu ini yang kita alami, suka, duka, sedih, bahagia, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bersyukur Bapak yang dikasih Tuhan. Apapun yang saat ini sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau baik di dalam hidupku Tuhan. Engkau baik dalam hidup keluargaku. Engkau baik dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap kasih setia yang Tuhan menyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Mari semua jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita, hati kita dalam waktu ini. Kita mulai bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersyukur Tuhan, karena pagi ini kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk semua cerita yang telah Engkau hadirkan di dalam setiap kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu menuliskan cerita yang terbaik di dalam hidup kami. Bapak, pada pagi ini kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun kami yang saat ini mengikuti secara online. Terima kasih untuk setiap kesempatan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh memuji menyembah nama Tuhan di tempat ini. Bapak, kami berdoa untuk ibadah pagi ini. Kami berdoa bila ibadah pagi ini boleh menjadi ibadah yang hidup, yang menyembuhkan, memulihkan, menguatkan setiap hidup kami Tuhan. Karena kami tahu sesuatu yang ajaib akan terjadi ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah pagi ini Tuhan. Kami menolak mematahkan setiap intimidasi kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati yang bimbang, hati yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, pikiran yang lain-lain kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesombongan hati manusia di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini biar nama Tuhan dipermuliakan, biar nama Tuhan dimuliakan dalam setiap pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita siap atas mata yang siap memuji nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa pagi ini Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Ketika sukacita Tuhan yang terasa di dalam kita.
dalam setiap hidup kami, maka kami bisa menjadi kuat. Ketika kami menghadapi hidup kami Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami tahu satu hal, bahwa hanya Engkau Tuhan yang menjadi jawaban di dalam setiap hidup kami. Kami berjalan dan tidak akan menjadi goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Cintamu padaku, ku membayangku dengan hidupku, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. yang selalu mendapatkan kasih yang tidak pernah berhenti.
Terima kasih Bapa kalau kami ada di tempat ini Tuhan, karena Kau ingin memberikan kepada kami sesuatu yang besar lagi dan nilainya kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan menanggapinya dengan roh yang benar. Kami akan menanggapinya dengan hati kami. Berfirmanlah Allah. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami menolak semua bentuk intimidasi dari kuasa kegelapan. Apapun juga bentuknya kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk saudara-saudara yang kekasih. Shalom semua saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang baik. Baik, puji Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini saudara mungkin bertanya, apa itu anhedonia? Anhedonia adalah sebuah istilah yang tidak biasa kita dengar, tapi artinya sebenarnya saudara itu biasa sekali, biasa kita alami dalam hari-hari kita. Anhedonia adalah kondisi ketika seseorang kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulu mereka sukai dan mengalami mati rasa untuk merasakan kesenangan. Jadi kalau dulu mereka suka melakukan hal-hal atau hobi-hobi, sekarang mereka jadi tidak suka lakukan itu. Kehilangan rasa, mati rasa. Dan orang-orang seperti ini saudara mengalami anhedonia ini juga biasanya akan mengeluhkan hidup rasanya seperti datar aja, nggak ada artinya. Apa yang dilihatnya, apa yang dikerjakannya rasanya sia-sia dan tak lagi menarik. Serasa hidup hampa dan tak berarti. Saudara pernah ngalamin ini enggak? Saudara pernah ngalamin ya? Ya. Kalau saudara tak pernah, waduh, berarti saya harus belajar banyak dari saudara. Tetapi kita semua pasti mengalami ini, anhedonia. Nah, ciri-cirinya apa saudara? Ciri-cirinya adalah tidak suka berkumpul dengan orang banyak, mulai membatasi diri, lebih menyukai menyendiri, masuk di dalam kamarnya dan aktivitas dengan hal-hal yang dia pilih dengan dirinya sendiri. Negatif terhadap diri dan orang lain, merasa dirinya selalu gagal, tidak baik, tidak berguna. Orang lain seakan-akan seperti tidak mengerti, tidak memperhatikan. Berkurangnya ekspresi emosi, bicaranya datar. Kalau misalnya ada pesta kembang api gitu ya, wah, cuma orang pesta, dia cuma iya bagus, cuman gitu, itu datar aja ekspresinya. Nah, orang-orang kayak gitu jangan saudara bilang orangnya tenang ya, bisa menguasai diri. Kemungkinan dia punya kasus anhedonia ya. Jadi saudara-saudara, dia sulit menyesuaikan diri dalam lingkungan, apalagi lingkungan baru, orang-orang baru, pekerjaan baru, lingkungan yang biasa aja dia sulit menyesuaikan diri. Dan kemudian sering menunjukkan emosi yang palsu, pura-pura senang padahal hatinya sedih, pura-pura bahagia padahal sebenarnya hatinya tidak bahagia. Kemudian dia akan kekurangan gairah melakukan apapun dan sering mengalami sakit penyakit. Dan hari ini kita akan berbicara saudara-saudara tentang seorang yang mengalami kasus seperti itu di dalam Alkitab. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Setelah 3 tahun bangsa Israel mengalami kelaparan luar biasa di muka bumi, sedang mengalami kelaparan, kekeringan yang luar biasa. Hujan tidak turun selama 3 tahun. Kemudian Tuhan berfirman kepada Elia. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara-saudara, Ahab ini memang mencari Elia karena dianggap penyebab kekeringan, penyebab kemarau. Jadi Ahab ingin sekali kejar-kejar Elia, pengen nangkep Elia. Dan sekarang Tuhan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Tuhan hanya memberi perintah satu kepada Ahab, memberi perintah satu kepada Elia, datangi Raja Ahab. Itu aja. Nah, saudara-saudara, datanglah Elia ke kerajaan.
Elia datang, wah geger saudara-saudara. Karena apa? Karena semua orang-orang, semua para pengawalnya, orang-orang disuruh untuk mencari Elia ke bangsa-bangsa, ke suku bangsa, ke kampung-kampung, ke kota-kota. Dan hari itu Elia menampakkan diri. Dia datang ke istana Raja Ahab. Betapa terkejutnya Raja Ahab. Begitu emosinya dia, begitu luar biasa. Karena ini loh, biangnya ini orang yang bikin kita kelaparan. Dia ngomong akhirnya kering, benar-benar gak ada hujan. Gara-gara dia berkata tidak akan ada hujan, benar. Ini dia orangnya langsung. Raja Ahab berkata menunjuk kepada Elia, kamu penyebab kami mengalami penderitaan dengan kemarau panjang ini. Saudara, Elia sedang datang baik-baik untuk memberi tahu kepada Raja Ahab bahwa akan ada datangnya hujan. Tuhan akan memberikan hujan. Gara-gara diteriakin, ini kamu penyebabnya kita menderita, kita mengalami kemarau panjang nih gara-gara kamu. Saudara-saudara, emosi Elia itu kan manusia biasa. Emosi lah dia. Langsung dia bilang, apa? Bukan saya. Kamu penyebabnya. Kamu yang membawa bangsa ini menyembah kepada Baal dan meninggalkan Allah. Kamu penyebabnya. Kamu yang telah meruntuhkan mezbah-mezbah Tuhan. Kamu, bukan saya. Sekarang gini, mana itu nabi-nabi Baalmu? Nah, ini saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat 19, lalu Elia berkata, mana nabi Baal dan nabi Asyera? Sekarang kita bikin pertandingan di Gunung Karmel. Kumpulkan mereka semua. Di dalam ayat ini, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel, seluruh bangsa Israel, kumpul semua di Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang dan nabi-nabi Asyera yang 400 orang itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Jadi jumlahnya berapa saudara-saudara? 450 ditambah 400, 850. Jadi bangsa Israel dan 850 nabi Baal dan nabi Asyera kumpul semua di Gunung Karmel. Lalu saudara-saudara tahu, mereka ini adalah orang-orang penting. 850 ini orang penting. Orang penting di kerajaan yang setiap hari 3 kali ketemu di meja makan bersama dengan Ahab dan Isabel. Mereka orang-orang yang kepadanya Ratu Isabel akan bertanya segala hal berkaitan dengan masalah pribadi, berkaitan dengan masalah kudeta, berkaitan masalah politik, berkaitan masalah pemerintahan. Dan mereka adalah orang-orang berilmu. Jadi 3 kali sehari adalah saat Isabel bertemu dengan mereka. Itu saat yang penting bagi Isabel. Jadi orang-orang ini orang penting yang menopang kerajaan Ahab dan khususnya Isabel. Kayaknya Isabel tidak tahu apa yang terjadi, karena Ahab hanya menyuruh suruhannya mengumpulkan mereka ke Gunung Karmel. Berangkatlah mereka ke Gunung Karmel. Dan saudara-saudara, orang-orang itu kemudian berhadapan dengan Elia dan dia berkata, aku seorang diri di sini, sediakan 2 lembu. Dan engkau dulu membuat korban bagi Allahmu Baal dan Asyera. Dan kemudian Elia berkata, setelah korban itu disediakan di atas, jangan kau surutkan api, tapi berdoa meminta kepada Baal untuk mendatangkan api. Silakan. Mereka mulai menyembelih seekor lembu dan taruh di atas perapian sebagai korban. Dan mereka mulai melakukan ritual-ritual. Saudara-saudara, ini adalah hal yang biasa dilakukan mereka dalam ritual penyembahan, memberikan korban kepada Baal. Tetapi ini adalah ritual yang belum pernah terjadi, yaitu korban tanpa api. Dan harus minta kepada Baal untuk mendatangkan api itu. Saudara-saudara, mereka mulai nari berkeliling di mezbah itu. Mereka mulai melakukan ritual-ritual dari pagi hingga tengah hari. Tidak juga datang api. Lalu Elia berkata lebih keras lagi, jangan-jangan Baal sedang ada urusan. Mungkin dia sedang termenung. Mungkin dia sedang
tidur malahan dan belum bangun. Di tengah hari mereka mulai melakukan ritual yang berikutnya, ritual yang penting di dalam persembahan seperti itu, yaitu darah. Sehingga mereka mengambil pedang-pedang, mereka mengambil tombak dan mulai menyakiti diri sendiri dengan berharap bahwa ketika persembahan darah mereka sebagai nabi akan membuat Baal mengirimkan api. Tetapi sampai tengah hari Baal tidak juga mengirimkan api. Sampai mereka menjadi kerasukan dan lemah, terkapar satu demi satu. Elia berkata, stop. Sekarang bagian Allah Israel. Dan Elia menyembelih lembu. Dan dia menyembelih lembu. Dia bangun dulu mezbah yang sudah runtuh. Dia bangun, dia perbaiki mezbah dengan meletakkan 12 batu sebagai perwakilan 12 suku. Kemudian dia meletakkan kayu api. Setelah itu lembu yang telah dipotong-potong ditaruh di sana. Dan kemudian Elia berkata, ambil 4 buyung air dan siramkan di atas korban. Saudara-saudara tahu satu buyung itu 39,5 liter. 1/4 buyung disiramkan. Elia berkata, sekali lagi 4 buyung lagi siramkan ke atas korban. Sekali lagi berarti 3 kali, saudara. 12 buyung kali 39,5 liter adalah 474 liter air. Penuh bengkak itu korban, penuh dengan air. Semua basah. Batu-batu kayu korban semua basah. Setelah basah, Elia berkata, bangsa Israel, lihatlah sekarang. Apakah Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang hidup? Hari ini kita akan melihat Baalkah Allah ataukah Tuhan Allah Israel. Dia mengangkat tangan di atas korban dan tiba-tiba api datang dalam sekejap menghanguskan semua korban sampai kepada api kayu, sampai kepada batu-batu, bahkan sampai kepada air yang menggenang, langsung kering saat itu juga dari api surgawi. Semua orang Israel sujud menyembah dan berkata, benar, kami sekarang tahu Engkaulah Allah. Saudara-saudara yang kekasih, lalu Elia membusungkan dada. Dia menatap kepada Ahab. Dia berkata, tangkap semua nabi-nabi itu. Tidak boleh satu pun lolos. Ada yang sudah kehabisan darah, ada yang lemah, ada yang pingsan, ada yang masih kesurupan. Dan Elia berkata, bawa ke sungai Kison. Sungai Kison jaraknya hampir 40 km dari Gunung Karmel. Mereka harus berjalan kaki membawa 850 nabi yang sudah setengah mati itu menuju ke Sungai Kison. Kenapa di Sungai Kison? Sungai Kison itu adalah lambang dari sungai di mana mereka mengalami kemenangan. Jadi sungai-sungai itu artinya sungai yang menenggelamkan musuh-musuh. Jadi Elia melakukan ritual. Ini musuh-musuh yang ditenggelamkan di Sungai Kison. Saudara, Elia mengambil pedang. Satu kepala dia pangkas, satu kepala dia putuskan, satu kepala dia tebas, sampai 850 orang. Itu ritual yang mengerikan. Saya mau bilang kepada saudara-saudara pada saat ini, tolong di slide berikutnya. Perhatikan, perlombaan api bukan perintah Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan mereka untuk mengadakan perlombaan, mendatangkan api dari surga. Allah tidak memerintahkan itu. Pembunuhan nabi-nabi Baal bukan perintah Tuhan. Elia ketika Raja Ahab menunjuk dan berkata, ini salahmu, ini gara-garamu,
harga dirinya mulai naik dan dia berkata, saya akan tunjukkan ya mana Allah yang benar. Dan itu memang betul. Kalau Elia bertindak begitu mau tunjukkan Allah yang benar, memang betul. Kalau Elia mengadakan perlombaan api, buktinya Tuhan mendatangkan api kok. Kalau bukan perintah Tuhan, kenapa Tuhan mendatangkan api? Allah itu serius dengan namanya. Ketika dia ditinggikan, doa kita, permintaannya akan dijawab dengan Tuhan. Walaupun caranya bukan cara Allah. Kalau saya jadi Allah, saya akan bilang gini, loh, Elia, kok kamu pakai cara begini? Aku gak suruh kamu melakukan ini, tapi kamu minta api. Ya sudah, malaikat kirimkan api. Ini gimana ini? Dia sudah ketelanjuran dia ngomong ini. Dia sudah kirim aja api. Itu kalau saya ya. Nah, jadi pembunuhan itu pun bukan perintah Tuhan. Walaupun dalam hukum Musa, siapapun yang mengabdi kepada Baal dan segala macam harus dihukum mati. Tetapi Allah saat itu tidak berkata demikian. Allah cuma berkata, datanglah menghadap Ahab dan aku akan menurunkan hujan. Saudara-saudara, ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Tuhan tahu batasan kemampuan kita. Kita justru yang sering tidak tahu batasan kemampuan kita apa. Jangan melampaui itu. Satu kali teman kami pacaran. Mereka calon hamba Tuhan. Yang satu putrinya, wanitanya orang Jakarta kota, dan yang prianya orang kampung masih pelosok. Cinta membuat mereka bersama-sama berkomitmen untuk melayani Tuhan. Sudah mau lulus, si wanitanya berkata, saya mencintai kamu, tapi maaf, kita harus berpisah. Kenapa? Alasannya cuma satu. Saya menyadari kemampuan saya. Saya tidak bisa hidup di kampung. Jujur. Dan saya salut kepada kejujurannya. Putus. Akhirnya mereka melayani masing-masing. Saudara jangan bilang gini, ih, hamba Tuhan ngomong gitu, gak iman bener. Lewatan, malu loh. Ini pasti yang denger nih, kalau denger brosi ikut dari ini orangnya ini pasti, aku ini. Saudara-saudara, tapi saya salut dengan kejujuran. Dia tahu batasan kemampuan. Jangan sampai nanti dia tinggal di kampung dia jadi batu sandungan. Karena dia bilang sama suaminya, tidak bisa ya, begini begitu saya harus kaya, kamu harus cari duit begini. Dia tahu dia akan jadi batu sandungan. Dan pilihan itu pilihan benar. Tuhan berkati kok pelayanan dari prianya, dan Tuhan berkati sekarang pelayanan wanita itu dia kata. Tetapi kejujuran ini seringkali luput. Kalau kita memang jujur, Tuhan, saya tidak bisa lakukan. Saya disuruh pelayanan untuk ngurusin orang sakit. Saya aja lihat darah, lihat muntah enak sendiri. Ya jangan ambil pelayanan itu. Jangan, Tuhan mampu, saudara. Kalau saya mau lihat darah kek, mau lihat muntah kek, mau lihat kotoran kek, mau bau kayak apa, mau anyir kek, bau penguk kek, bau apapun, saya biasa. Tapi ada orang yang nggak biasa, jangan. Saudara malah jadi nanti orang tersandung. Batasan kemampuan. Dan Tuhan tahu Elia tuh gak sanggup. Hatinya tuh halus. Untuk anak yang sakit aja dia sibuk. Untuk janda yang kurang makan dia hatinya lembut sekali. Dia berdoa buat orang-orang yang demikian hatinya lembut. Ini bunuhin mangkasin kepala, saudara-saudara. Itu bukan Elia banget. Ini melampaui kemampuannya. Dan itu membuat dia sakit jiwa. Bayangan kepala-kepala itu, saudara-saudara, membuat Elia drop, benar-benar drop. Perintah Allah Tuhan yang berkata, aku akan mendatangkan hujan setelah engkau bertemu dengan Ahab.
Dan Tuhan akan mendatangkan hujan bukan karena apa yang dilakukan Elia di atas gunung Karmel, tetapi karena memang Tuhan sudah niat, Tuhan sudah berjanji. Saudara-saudara, Elia kemudian benar-benar stres. Dia benar-benar stres. Dia memang berdoa minta hujan. Dia minta hujan, dia doa, dan kemudian hujan datang. Ahab lagi makan dan minum saat itu. Saudara lihat ya, Ahab tidak terganggu ketika nabi-nabi Baal itu dipotongin. Ahab gak terganggu, dia bukannya sedih, bukan komplain, bukan marah sama Elia, malah makan dan minum sementara nunggu Elia sedang berdoa untuk hujan. Dan Elia kemudian berkata, Ahab pulang segera karena hujan akan datang. Dari makan minum itu dia berangkat lari menuju pulang ke rumahnya. Diceritakanlah dia pulang, lalu istrinya tanya Isabel, dari mana kamu? Dari Gunung Karmel. Kamu gak lihat tadi seru loh, kita ketemu dengan Elia. Hah? Kamu ketemu dengan Elia? Kenapa gak cerita-cerita? Iya, kita ketemu dengan Elia. Itu kita punya nabi 450 nabi Baal, Asyera dibawa semua. Kita bikin pertandingan siapa Allah yang hebat, ditaruh korban. Wah, nabi kita mulai nari. Gak datang loh Baal sama Asyera. Tapi waktu Elia doa, api dari Tuhan menyambar habis. Wah, hebat. Isabel langsung naik darah. Dia bilang, itu orang-orangku, orang penting yang kepadanya aku makan dengan mereka sama-sama. Mereka itu penasehat spiritual kita. Hari ini juga aku akan mengirim utusan untuk memusnahkan Elia. Panggil, suruh dia. Lalu utusan ini datang, kasih tahu Elia kabar buruk bahwa Isabel akan membunuh dia. Waduh, saudara-saudara, Elia langsung ngedrop. Wah, stres. Elia takut mati? Enggak. Elia gak takut mati. Ketika dia berhadapan dengan 850 nabi itu, Elia sudah siap mati. Dia sudah siap mati. Elia gak takut mati. Apa masalahnya? Problem terbesar anhedonia adalah aku. Aku tidak lebih baik dari yang lain. Di ayat yang keempat pasal 19. Aku ini gak berguna. Tuhan cabut nyawaku. Jadi problemnya bukan karena takut mati, tetapi karena Elia sudah melakukan hal-hal yang hebat, sudah melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa, tetapi gak dianggap. Pelayanan yang luar biasa, tapi gak diperhatikan. Elia berkata, Tuhan, aku ini kerja segiat-giatnya, pelayanan segiat-giatnya untukmu. Israel meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Aku membuat bangsa itu kembali dengan mujizat datangnya api. Engkau memberi api dan mereka melihat kan? Mereka meruntuhkan mezbah-mezbah Tuhan. Aku memperbaiki kembali Tuhan mezbah yang telah runtuh itu. Aku bekerja segiat-giatnya. Mereka ini membunuhi nabi-nabi Tuhan. Sekarang Tuhan aku ini sendirian, gak ada teman. Sendirian itu berbahaya. Mereka telah mengalami kemarau sebagai hukuman karena mereka menyembah kepada Allah yang lain. Dan Tuhan, Engkau yang memberikan hujan ketika aku berdoa. Jadi aku telah giat sedemikian rupa. Kok malah orang gak ngerti? Kok bukannya bertobat dan ada KKR? Kok bukannya mensujud mencari Allah satu semua Ahab Isabel mulai minta ampun sama Tuhan? Kok malah saya yang sekarang diuber-uber sebagai orang bersalah? Saya tersinggung, saya sakit hati, saya kecewa.
apa yang saya buat semuanya gak ada artinya. Saudara-saudara, kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Elia anhedonia. Elia kehilangan semangat, kehilangan antusias, kehilangan semangat hidup, dan akhirnya Elia minta mati kepada Allah. Tuhan, aku mati aja. Siapa di sini yang pernah doa begitu? Sebagian besar. Jadi kalau saudara doa begini, nggak usah merasa tertekan, karena Nabi besar itu pernah doa seperti ini. Aku pengen mati. Untung ya ada kisah-kisah yang luar biasa di dalam Alkitab untuk melihat Tuhan berkata, pergumulanmu semua ada jawabannya di dalam firman. Problem aku akibat akhir dunia. Dia adalah orang, Elia menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Tuhan sudah kasih jalan keluar, tapi dia menyelesaikan dengan masalah dengan caranya sendiri. Dia mendengar dan terpengaruh sama kabar buruk. Gara-gara Isabel berkata, aku akan matiin dia, langsung drop. Saudara-saudara, siapa yang pernah mengalami ini? Begitu dengar berita, kamu diomongin begini, langsung ngedrop. Kamu dicerita-ceritain gini, langsung hilang akal, bingung. Aduh, jadi gimana ini? Ya ampun saudara, itu suara setan, bukan suara Tuhan. Itu suara Isabel dan bukan suara Tuhan. Tapi Elia terpengaruh dengan berita-berita buruk. Saudara-saudara, jangan terpengaruh sama berita-berita buruk, berita-berita yang tidak baik, cerita-cerita yang tidak baik, walau mungkin muncul dari mulut-mulut yang saudara anggap, kok orangnya seperti ini loh, dia ceritakan. Jangan saudara-saudara, selama mulut saudara di dalam dunia ini tidak ada seorang pun, kata Alkitab, yang benar dengan mulutnya. Tidak ada seorang pun. Jadi kalau ada orang yang saudara anggap, tapi kok mulutnya begini, itu Alkitabiah. Karena memang tidak ada seorang pun yang mulutnya benar. Tapi masalahnya kita sering terpengaruh dengan berita-berita itu bikin saudara ngedrop loh. Rasanya seperti ingin mati. Nah memang saudara-saudara, satu berita gak baik, langsung saudara ngambek. Aku gak mau ke gereja 1 bulan. Iblis bilang gini, satu berita 1 bulan, berarti sudah akhir-akhir saya akan kirim lagi berita lain, berita buruk lain. Kamu diomongin gini, waduh kawan, nyambung lagi saudara. Aku dengar berita ini, berarti 1 bulan lagi aku gak ke gereja. Nanti sudah mau akhir-akhir. Iblis bilang gini, tambahin lagi, biar dia gak ke gereja lagi. Tambahin berita lagi yang lain, dengar dari mulut yang lain. Waduh, tambah sakit hati. Waduh, 1 bulan lagi gak ke gereja. Iblis tahu kelemahan kita, makanya dibikin begitu. Jangan mau diputar-putar sama dia. Jangan mau diputar-putar oleh Isabel. Jangan mau diputar-putar oleh suara kegelapan. Itu suara kegelapan. Kita harus berdiri di tengah-tengah kabar buruk itu. Dan saya mau tanya, apa betul Isabel membunuh Elia? Saudara-saudara, dalam beberapa hari, sudah bukan beberapa hari lagi, sudah beberapa saat, setiap hari saya mendapat WA dari seorang yang benar-benar hidupnya terintimidasi. Dia bilang, ibu, dia mau bunuh saya. Kalau dia mau bunuh saya, lebih baik saya dulu yang bunuh dia, atau saya aja yang mati. Waduh saudara-saudara, saya sudah mikir, aduh kenapa gak lapor polisi aja ya kalau dia terancam seperti ini. Tetapi kalau lapor polisi, aduh rumit kondisinya. Jadi saya nggak memikirkan ke sana. Saya cuma menguatkan imannya,
Saudara-saudara, intimidasi itu mengerikan, ngeri. Sekitar 2 hari 3 hari yang lalu, dia mengirim WA kepada saya gambar video. Dia berkata, "Ibu, saya sedang terima telepon intimidasi itu. Saya rekam." Begini, denyut nadinya, saking stres sampai muntah-muntah. Itu nadi di sini, saya lihat di videonya, sampai sebegitunya. Saya bilang, Tuhan kasihan, ini benar-benar wanita ini. Stres itu berbahaya karena dia diintimidasi. Saudara-saudara, jangan mau diintimidasi oleh kegelapan. Itu hanya membuat kita drop. Dan memang dia tujuannya begitu, supaya kita tidak melayani Tuhan, supaya kehidupan rohani kita mati, supaya dia bisa melemparkan kita dari arena iman. Jadi dengar kabar-kabar buruk seperti itu, berdirilah di hadapan Tuhan dan berkata, "Engkau Allah kekuatanku, aku hanya memandang dan berharap kepadamu pertolonganku." Elia problemnya adalah salah mengira, salah menduga orang atau Tuhan akan kagum dengan caranya. Dia tidak bisa menerima keadaan. Dia berpikir bahwa bangsa Israel akan mengadakan kebangunan rohani pertobatan. Malah situasinya dia dikejar-kejar mau dibunuh. Elia menjadi marah karena merasa tidak dimengerti. Dia kehilangan semangat hidup karena merasa semua yang terbaik yang telah dilakukannya tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan. Akhirnya ingin mati. Saudara-saudara, bagaimana cara untuk menang? Ketika Elia sedang tidur, malaikat datang, "Bangun Elia, makanlah." Dia makan, tidur lagi. Lalu malaikat datang, "Bangun Elia, makanlah." Elia bangun. Orang kalau stres itu kebanyakan tidur. Perhatikan, jam tidur saudara kepanjangan, itu berarti saudara sedang mengalami anhedonia. Kalau saudara makan kebanyakan, makan tidur, makan tidur, makan tidur, ciri-ciri anhedonia. Elia gitu. Tidur, kasih makan malaikat, bangun lagi, tidur lagi, kasih makan malaikat. Lalu malaikat bilang gini, "Bangun Elia." Lalu Tuhan bilang begini, "Elia, apa kerjamu di sini?" "Tuhan, aku kerja segiat-giatnya Tuhan. Bangsa Israel meruntuh-runtuhkan mezbahmu Tuhan. Mereka membunuh nabi-nabimu. Aku sendirian Tuhan. Padahal aku sudah melakukan ini, melakukan itu, bikin perlombaan di Gunung Karmel. Tuhan, aku sudah membunuh nabi-nabi Baal dan Asyera. Sekarang Tuhan, mereka malah membunuh aku. Aku sendirian." Lalu Tuhan berkata, "Elia, Tuhan mau hadir." Dan kehadirannya ditunggu oleh Elia. Bagaimana? Tiba-tiba ada angin besar, pertunjukan dari kuasa Allah yang maha dahsyat. Angin besar, gunung-gunung terbelah, bukit-bukit terbelah. Waduh, besar sekali. Tapi tidak ada Tuhan di situ. Elia menunggu lagi. Di mana Tuhan? Tiba-tiba bumi bergoncang. Wah, gempa bumi besar. Tanah-tanah terbelah. Wah, semua bergoyang. Wah, Elia bilang, "Ini Tuhan, ini Tuhan." Wah, Tuhan menggoyangkan semuanya. Tidak ada Tuhan. Tidak berapa lama, tiba-tiba datanglah api yang sangat agung dari surga. Datang api itu, lalu Elia begini, "Ini dia api ini sebagian kecil yang berapa waktu yang lalu telah memakan korban di Gunung Karmel. Ini ada Tuhan di situ. Api yang besar dengan kemuliaan hadir lewat. Tuhan tidak ada di situ."
lalu angin sepoi-sepoi. Kita juga kalau dekat angin sepoi-sepoi, saudara, mulai ngantuk. Jadi kalau di gereja ada firman Tuhan, ada hadirat Allah, seperti ditiupi angin sepoi-sepoi, ngantuk tidur waktu firman Tuhan. Enak banget, saudara. Barulah Allah ada di situ. Allah menunjukkan bahwa Dia Allah yang tenang. Allah menunjukkan kepada Elia, Dia bukan Allah yang menunjukkan dirinya dengan kegagahan, kedahsyatan. Ada saat-saatnya seperti itu. Tetapi untuk Elia yang sedang terluka, untuk Elia yang sedang sendiri, Tuhan hadir dalam ketenangan. Kemudian dia bertanya lagi, Elia, apa kerjamu di sini? Tuhan, aku kerja segiat-giatnya Tuhan. Bangsa Israel meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Mereka telah membunuh nabi-nabimu. Aku sendirian, sekarang mereka mau mengancam aku Tuhan. Aku kerja segiat-giatnya. Benar gak Elia kerja segiat-giatnya? Enggak. Orang dia lagi tiduran kok. Itu segiat-giatnya itu berapa waktu yang lalu waktu dia di Gunung Karmel. Sekarang Tuhan bilang, apa kerjamu di sini? Pelayanan? Enggak. Ngapain? Tidur Tuhan. Kenapa? Sakit hati. Sama siapa? Itu. Lebih baik begitu sudah jawabannya. Lebih baik ya jujur sama Tuhan. Tuhan itu tahu dalamannya kita kok. Tahu. Apakah Tuhan marah? Enggak. Dia berkata, Elia, keluar dari gunung, keluar dari gua, berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, artinya ketika engkau kehilangan semangat hidup, ketika engkau kehilangan antusias hidupmu, ketika engkau berada di dasar yang paling dalam, jangan berputar-putar pada dirimu sendiri. Keluar dari gua Elia dan lihatlah Tuhan. Berdirilah di atas gunung Tuhan, panggil namanya, serukan namanya, berdiri di atas gunung Tuhan. Jangan kau menepuk dirimu sendiri, tetapi sekarang carilah wajahnya, karena aku hendak berbicara kepadamu. Dan Elia mulai keluar dari gua. Selama ini dia hanya melihat batu-batu di sekitar tempat dia tidur. Dia hanya melihat langit-langit gua yang penuh dengan kesuraman dan kegelapan. Dan Tuhan berkata, keluar Elia, lihatlah matahari, lihatlah semua anugerah, berdirilah di hadapanku, aku hendak berbicara kepadamu. Dan Allah berbicara kepada Elia. Tuhan memberikan tugas-tugas yang baru. Dan kemudian Isabel tidak pernah bisa menyentuh Elia, karena pada satu waktu kereta api surgawi datang menjemput Elia dan membawa Elia dalam kemuliaannya. Dia menyelesaikan tugasnya. Kejahatan tidak akan bisa menghancurkan kita. Tuhan punya cara untuk menjaga anak-anaknya. Pemulihan mempersiapkan Elia berjumpa dengan Tuhan. Pemulihan akan mempersiapkan kita berjumpa dengan Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman yang lebih dahsyat lagi. Kesimpulannya, jangan pakai cara sendiri. Taat. Jangan setengah hati kalau taat. Tanya tuntunan Tuhan. Pada hari apa kami pergi ke Bandung? Malamnya saya mendapat telepon jam 9:30 malam. Saya mendapat telepon ini telepon yang tidak saya kenal nomor. Tapi rupanya sebelumnya dia WA, saya nggak sempat baca. WA itu tidak gini, Bu Rosi, tolong Bu, tolong saya, tolong angkat telepon Bu malam ini. Saya bilang saya nggak kenal. Kemudian saya angkat Ibu, halo, Ibu tolong kami. Kenapa? Saya jemaat dari GSJA, satu gereja di satu kota. Tolong
karena mama saya malam ini menderita sakit. Saya nggak tahan melihat mama saya sakit. Dia sudah 82 umurnya. Nggak tahan Bu, sakit kakinya, sakit punggungnya. Dia benar-benar teriak. Dan ibu tahu dia selalu sakit pada jam yang sama setiap malam. Kalau sakit ya sakit lah, tapi kok ini setiap jam. Setiap jam yang sama. Saya sudah mikir, oh ini nggak beres. Lalu saya bilang begini, Ibu maaf, saya tidak bisa nolong karena ini sudah malam. Kalau saya harus bicara, maka saya akan ada banyak pertanyaan. Tapi nggak mungkin, ini sudah malam. Lagian mama sudah umur 80-an. Tapi saya cuma mau tanya satu pertanyaan. Apakah mama mimpi buruk? Dia berkata, Bu, bukan mimpi buruk. Mama lihat ada satu nenek, satu ibu-ibu, belum terlalu kayak nenek-nenek. Pokoknya ada satu ibu-ibu yang sudah tua, pakai tongkat dan selalu ada di tangga itu. Di kamar mama selalu ada di situ. Oke, saya bilang saya langsung tahu problemnya. Baik, saya nggak bisa sekarang ya, besok pagi. Besok pagi kami adakan perjalanan ke Bandung karena urusan persiapan pernikahan Kevin dengan Nancy. Dan itu satu mobil penuh, ya. Dan kami pergi ke Bandung. Saya berkata dalam WA, siapkan mama sarapannya. Kalau dia minum obat. Kalau dia mandi, siapkan. Ketika nanti doa, saya doa dan headset supaya saya bisa terhubung langsung di telinganya. Dan setelah mama siap. Saudara tahu kami sedang ada di mobil. Ayo ngobrol lah, ada yang punya dunianya sendiri lah. Ini pokoknya riuh lah di mobil. Tetapi Allah kita itu berkuasa. Kalau kita membawa hati kita sungguh-sungguh, mau saudara berada dalam kondisi yang rasanya nggak pas untuk berdoa, saudara harus bisa melampaui perasaan dan pikiran. Doa dalam roh. Doa dalam roh itu gimana? Mau di sampingmu, kirimu, situasimu tidak masuk dalam pikiran, tidak bisa konsen doa, perasaan gak mood, ada ini, ada itu. Tetapi kalau roh kita tersambung dengan roh Tuhan, kita bisa berdoa. Dan di mobil itu saya nuntun dia untuk terima Tuhan. Kami mulai berdoa, doa, selesai. Sederhana, gak banyak saya bicara. Karena apa? Karena dia nenek-nenek sudah 82 tahun. Susah, karena anaknya bilang, Bu jangan terlalu panjang ya, mama sulit mengerti. Karena mama sudah tua. Jadi doanya singkat-singkat, selesai. Besokannya saya tanya, bagaimana kabar mama? Ibu puji Tuhan, mama sudah duduk berdiri dan sudah tidak sakit lagi dan tidak lihat lagi nenek atau ibu dengan tongkat itu. Kalau hati kita sungguh-sungguh, Allah kita dahsyat. Setiap kali kita mengalami pengalaman lagi dengan Allah yang dahsyat, setiap kali kita mengalami lagi kuasa Tuhan yang luar biasa, setiap doa kita melihat lagi kuasa Tuhan yang luar biasa, maka kita akan dapat berdiri dalam semua situasi dan berkata, Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Kalau saudara ada saat ini karena sebuah tujuan ilahi, dan Tuhan berkata seperti Elia, keluar dari gunung, dari gua, di mana aku terus berputar-putar di situ, dan lihatlah kepada Tuhan. Saya tadi pagi mempersiapkan untuk lagu akhir daripada khotbah. Saya mempersiapkan lagu Allah mengerti, Allah betul. Bukankah itu lagu? Bukankah itu lagu yang pas untuk situasi seperti ini? Kalau saudara orangnya yang berkata, Tuhan, saya sedang kehilangan semangat hidup, saya kehilangan antusias, saya benar-benar berada di dalam kondisi yang drop, saya nggak tahu harus bagaimana. Tuhan berkata, keluar dari dunia aku dan pandanglah aku. Lalu Roh Kudus berkata, berganti lagunya. Lagu apa? Lagu Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang mengalami kondisi yang hancur, nggak punya harapan ke depan, benar-benar saudara merasa lelah, ada beberapa di antara saudara merasa rasanya pengen mati aja. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan. Mari kita memuliakan Dia.
Karena Dia yang empunya hidup kita. Dia yang akan bekerja menjaga, melindungi dengan kasih-Nya. Kalau kita memandang kemuliaan-Nya, kita memandang kasih-Nya, maka Tuhan akan memulihkan semua semangat hidup. Tuhan memulihkan kembali. Dan Tuhan akan mengurapi saudara dengan urapan yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Kupandang kemuliaan Yesus Kristus Tuhan.
bersyukur Tuhan Engkau hadir, yang memahami setiap hati kami yang terluka, yang memahami setiap kelemahan, kelelahan jiwa kami. Ampuni kami Tuhan, sering kami memakai cara-cara kami, sehingga akhirnya kami masuk pada masalah-masalah dan kemelut-kemelut yang semakin dalam. Tetapi Engkau Allah yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah menghambat